Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ustadz Beto. Kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat bidang kartesius. Ya, saya munculkan dulu gambarnya. Ya, ini gambarnya ya anak-anak. Untuk bidang koordinat kartesius itu terdiri dari absis dan ordinat. Ya, ada titik bagi gambarnya. Kita buat garisnya ada garis vertikal. Ini yang ke atas namanya vertikal. Ya, ini yang ke atas namanya vertikal, atau kita sebut garis Y, atau orang lain tuh bilangnya ordinat gitu. Tapi ada yang ke sini. Nah, ini namanya garis horizontal ya, itu garis horizontal atau garis X. Kita akan sebut dulu X dan Y. Kalau di dalam pembahasan, X itu mendahului Y, sehingga nanti ordinatnya itu adalah X dan Y, dan ini fungsinya adalah untuk menentukan sebuah titik. Saya ambil sebuah contoh begini. Oh ya, sebelumnya ini untuk menentukan titik-titik ini. Nah, untuk titik pusatnya ini adalah 0. Untuk titik pusatnya itu adalah 0. Kemudian kalau ke kanan, ini garis X ini. Ini garis X-nya, ya kalau kanan itu adalah positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena seterusnya maka saya beri tanda anak panah. Kemudian kalau ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ini juga garis X namanya. Garis X nanti dalam penyebutannya juga nanti akan disebutkan X dulu baru Y. Kemudian ada yang ke atas itu positif. Nah, sampai ini namanya garis Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Sedangkan ke bawahnya itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Baik, kita akan mulai. Sebagai contoh, saya memiliki titik di sini. Nah, di sini dulu. Nah, ya titiknya di situ tuh. Titik di sini. Di mana? Nah, di 5 tapi nempel garis. Maka kita menyebutnya begini. Ke berapa dia itu jalan? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita sebut X-nya itu adalah 5. Y-nya, yaitu setelah dari sini kan seharusnya naik atau turun. Tapi karena dia berhenti kan di sini udah berhenti, maka dia itu 0, Y-nya 0. Maka titik, kalau saya sebut titik A, maka titik A itu adalah 5,0. Begitu. Terus berikutnya, seandainya saya punya titik lagi. Bukan di situ ya, titiknya di sini. Yang paling mudah. Nah, saya punya titik di situ. Nah, titiknya di sini nih. Saya sebut titik B. Berapakah koordinat titik B? Nah, berapa koordinat titik B itu? Maka titik B koordinatnya, maka kita lihat X-nya itu berapa, Y-nya itu berapa. Cara mencari X-nya, jalannya dari sini ke sini itu berapa? Ke kanannya, kalau di sini kanannya. Dari titik 0 dulu ke kanannya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X-nya itu adalah 5. Terus Y-nya gimana? Y-nya tuh naik ke atas. 1. Nah, ini kan 1. 2. Berarti Y-nya adalah 2. Berarti titik B itu memiliki koordinat 5,2. Gitu. Ini koordinat titik B. Lagi. Sebentar. Saya buang dulu ya, biar bersih. Berikutnya, seandainya saya punya titik di sini, saya perkirakan titiknya di sini. Ya, di sini.
Coba anak-anak mulai berpikir dulu. Berapakah koordinat titik itu? Nah, kita coba hubungkan. Hubungan ke bawah dan hubungan ke atas, ke kiri atau ke kanan ya. Maka akan saya lihat ini titik di sini, kalau titik di sini itu adalah kita hitung dari 0, 1, 2, 3. Misalnya ini titik C. Y-nya itu kita akan mendapatkan yaitu adalah jalan menuju X. Maaf dulu, bukan Y ya. Ini bukan Y dulu. Maka X-nya itu 1, 2, 3. Maka X-nya itu adalah kita mendapatkan nilai 3. Jadi jalannya menuju ke X dulu. Baru ke Y. Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka Y-nya itu adalah 5. Sehingga koordinat titik C itu berapa? Kita sebutkan yang X dulu, yaitu 3. Y-nya dapatnya 5. Sehingga koordinat titik C adalah 3,5. Kita lanjutkan lagi. Bagaimanakah kalau titiknya di sini? Nah, itu sudah ya. Sekarang saya mau buka titik di sini. Kira-kira di sini nih. Nah, di sini nih. Di bawah. Kalau kita tarik garis, nah begini. Nah, pertanyaannya ini negatif 3,4 ataukah 4, negatif 3? Nah, ini pertanyaannya ini. Maka yang kita peroleh ini, misalnya ini titik D. Maka yang untuk menentukan itu, apakah ini negatif 3,4 ataukah 4, negatif 3? Maka kita akan bilang jalanlah melalui garis X dulu. Berapa langkah ini? Hitung aja. 1, 2, 3, 4. X dulu. Berarti X-nya berapa? X-nya itu adalah 4. Setelah dari X turun ke bawah. 1 ke bawahnya itu ya, ke sana ke bawah. 2, 3. Berarti 4, ke bawah. Kalau ke bawah itu apa nilainya? Kalau ke bawah itu nilainya adalah negatif, berarti negatif 3. Berarti andaikan ini kita sebut titik D, maka titik D itu adalah koordinatnya 4, negatif 3 ya. 4, negatif 3. Nah, itu di situ. Kemudian kita lanjutkan lagi. Bagaimanakah kalau titiknya itu sebentar. Titiknya itu di sini. Saya perkirakan. Nah, di sini. Nah, titik F. Nah, berapakah titik F itu ya? Maka kita selalu bilang berjalanlah melalui dari 0, berjalanlah melalui garis X dulu. Berhentinya di pada titik apa ini? Jalan dari titik 0 melalui garis Y. Ternyata berhenti pada titik 3 ya. Maka kita sebut koordinat F itu adalah 3. Ini X nya. Sekarang Y nya barulah turun ke bawah. Sampai titik berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai negatif 5. Oh ya, tadi itu bukan 3 tapi ke kiri, karena ke kiri tadi ini. Nah, ini ke kiri, titik Y nya ke kiri, maka itu negatif 3, negatif 5. Saya ulangi lagi. Maka titik F, cara menentukan titik F adalah jalanlah dari mana? Dari 0, titiknya di sini, berarti di kiri. 1, 2, 3. Nah, 3 ya. Berarti F itu adalah karena ke kiri, negatif 3. Koma. Terus ke bawah. Kalau ke bawah berarti 3 lagi, negatif lagi. Ke bawahnya berapa? 5. Oke, begitu. Terus kita lanjutkan lagi. Andaikan saya punya titik di sini.
sini. Oke. Nah, titiknya di situ. Sebentar, saya nggak pakai ini. Ya, pakai ini saja. Andaikan saya punya titik di sini, kalau kita luruskan di gini, nah, gitu ya. Maka sama jalannya X dulu, selalu X dulu. Berapa langkah dari 0 melalui garis X? 5. Berarti itu ke kiri, karena ke kiri 5 langkah, ke kiri berarti negatif 5. Terus koma. Habis dari sampai 5.5 ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kalau ke atas berarti positif. Berapa positifnya ke atasnya? Tingginya. Ternyata tingginya 7, berarti 5,7. Begitu anak-anak untuk koordinat kartesius. Sekarang bidang-bidang yang berada di koordinat kartesius, misalnya begini. Saya punya bidang, bentar. Bidangnya begini, pakai apa ya? Pakai ini dulu. Nah, pakai ini. Jangan di situ, susah. Sini aja. Ini penting biasanya di dalam. Nah, sini. Yes, di sini. Soal-soal dalam ujian biasanya nanti disuruh mencari titik-titik yang belum diketahui. Misalnya diketahui titik A sekian, B sekian, C sekian, titik D itu berapa? Nah, saya sebut sini. Titik A itu berapa koordinatnya? Titik A itu ternyata adalah, ketik ke kiri dulu, ke kiri 1, 2, 3 berarti negatif 3, ke bawahnya 1, 2, 3, 4 berarti koma negatif 4. B ke kanan dulu, ini B titiknya di sini 1, 2, 3, 4 berarti karena ke kanan berarti positif 4, terus turun ke bawah 1, 2, 3, 4 berarti koma negatif 4. Salah. Sekarang C itu adalah ke kanannya 1, 2, 3, 4, terus ke atasnya berapa? 1, berarti C nya adalah negatif 4,1, positif. Nah, biasanya nanti soalnya itu tidak ada gambarnya, hanya diketahui. Misalnya titik A negatif 3, negatif 4, titik B 4, negatif 4, titik C 4,1. Jika agar bangun tersebut menjadi persegi panjang, maka titik D menempati koordinat berapa? Nah, itu. Maka jauhnya adalah kita gambar dulu titik-titiknya ini. Setelah titik-titiknya digambar, terus dibuat garis penghubung. Setelah garis penghubung, maka akan ketemu titik D-nya itu adalah berapa? Contoh ya, misalnya kalau di sini jawabnya adalah karena ke kirinya 3, negatif 3, itu saja negatif 3. Terus ke atasnya 1 berarti positif 1. Berarti jawabannya adalah titik D negatif 3,1. Baik, saya uji coba. Misalnya begini. Sebuah titik A berada pada negatif 1, negatif 5. Titik B 4, negatif 5. Titik C
adalah negatif 1,3. Agar menjadi bangun persegi panjang, maka titik D-nya adalah, koordinat titik D adalah sama dengan, nah maka kita letakkan aja gambar-gambar tadi, titik-titik tadi. A negatif 1, negatif 5, berarti negatif 1 dari 0 ke kiri, 1 ke bawah, karena negatif berarti ke bawah 5, berarti ini telah titik A. Titik B 4, negatif 5, dari 0 ke 4, dari 0 ke 4 ya. Setelah dari 4 ke negatif 5 berarti ke bawah sampai ke negatif 5. Ini adalah titik B, 4, negatif 5. Ini A negatif 1, negatif 5. Titik C negatif 1,3, berarti dari saya tadi terus ke ini kan negatif 1, 3-nya adalah ke atas karena positif, berarti titiknya di sini. Anak-anak, setelah itu kita dihubungkan garisnya biar jadi persegi panjang, maka kita hubungkan ini. Kurang garis berapa ini? Maka kurang garis adalah ini, kurang garisnya. Nah, terus ini dinaikkan ke atas. Nah, tempat perpotongan inilah menunjukkan titik D. Berapa ke titik D? Jalan dulu dari 0 ke 4. Nah, ke 4. Dari 4 baru naik ke atas. 1, 2, 3. Berarti titik D itu adalah X-nya 4, D-nya 3. Begitu anak-anak, nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana kalau trapesium sama sisi, apa siku-siku trapesium sama kaki dan sebagainya, itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, ini sebagai panduan saja. Untuk selanjutnya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.